most importantly, what I think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world, how much people are trying to move currencies from one place to another. Bitcoin adalah indeks dari money laundering, yaitu adalah kata Larry Fink BlackRock di tahun 2017. Fast forward di tahun 2024, Larry Fink mengatakan Bitcoin is an asset class that protect you. Bitcoin represents gold in digitized form. Bitcoin is an international asset. And also, I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Di video kali ini kita akan bahas tentang pencucian uang, kripto, dan Bitcoin. Kita akan bahas apa itu money laundering, gimana mekanismenya, apa hubungannya dengan kripto, juga Bitcoin. Di mana masih banyak orang percaya kalau kripto dan Bitcoin adalah alat untuk cuci uang maksudnya. Nah, tujuan dari money laundering itu adalah untuk menyembunyikan uang yang didapat secara ilegal dan memasukkan kembali ke dalam sistem finansial agar bisa dibelanjakan tapi nggak menimbulkan kecurigaan. Money laundering itu beda dengan aktivitas penipuan atau kriminal pada umumnya. Nah, money laundering itu sekedar membuat uang kotor jadi uang bersih, terlihat legitimate, dan pajaknya terbayar. Jadi bebas dibelanjakan. Nah, misalnya hasil penipuan, hasil jual beli senjata, hasil jual narkoba, human trafficking, aneka scam, judi online, korupsi, dan masih banyak lagi. Nah, hasil dari semua kejahatan tadi itu perlu dibersihkan, perlu dipurify agar jadi uang bersih yang bisa dibelanjakan dan kemudian dibelikan aset yang legitimate di dunia nyata. Nah, money laundering adalah muara dari semua kriminal. Boleh dibayangkan ini seperti bendungan atau tempat pembuangan terakhir sebelum nanti didistribusi untuk dibersihkan dan bisa dibelanjakan lagi. Nah, misalnya Pablo Escobar, kartel narkoba yang mencuci uangnya melalui berbagai bisnis seperti bisnis perhiasan hingga broker perumahan. Sebelum akhirnya dibongkar oleh Robert Mazur yang menyamar menjadi undercover agent. Nah, kisahnya dibukukan dan difilmkan, yaitu The Infiltrator dan The Betrayal. Nah, kisahnya juga difilmkan di serial Netflix Narcos. Nah, ngomongin tentang film nih, ada 3 serial yang bisa teman-teman tonton tentang money laundering, yaitu Ozark, Narcos, dan Dirty Money. Nah, awal istilah money laundering dipopulerkan oleh Al Capone. Dia adalah pemimpin geng kriminal di Amerika di antara tahun 1925 dan 1931. Nah, di masa itu, Capone mencuci uang dengan menggunakan bisnis laundry. Nah, karena money laundering adalah muara dari keuntungan aktivitas di dunia gelap, maka pelaku money laundering bukan sebagai pelaku kriminal utamanya sendiri. Pelaku money launderer tugasnya hanya berbisnis, dalam tanda kutip, mereka adalah middleman, dan tugas lainnya selain berbisnis, termasuk diantaranya juga mendistribusikan dan memanipulasi data agar uang yang dihasilkan bisa benar-benar terlihat asli, real dari hasil keuntungan bisnis dan bisa dibelanjakan jadi berbagai aset yang legitimate di dunia nyata. Dan bisnisnya harus cash based, terlihat ramai. Jadi uang bersih dan uang kotor bisa tercampur jadi satu di satu pool yang dianggap sebagai keuntungan bisnis itu. Nah, jadi gimana detail mekanisme pencuciannya? Nah, ini adalah strategi yang dikembangkan dari cara Al Capone dan ada 3 langkah utama dalam proses pencucian uang. Yang pertama adalah placement. Nah, uang yang didapat secara nggak legal harus dimasukkan ke dalam sistem. Maksudnya dimasukkan dalam sistem finansial pada umumnya supaya bisa dibelanjakan tanpa menimbulkan kecurigaan dari mana asal uangnya. Yang kedua, layering. Jadi uang itu diputar-putar, dimix ke banyak pihak yang terlibat hingga menimbulkan kebingungan dan sangat sulit untuk di-tracking.
Nah, yang ketiga, integration. Uang itu diintegrasikan lagi ke sistem finansial. Jadi uang kotor sekarang jadi kelihatan bersih. Nah, yuk kita bahas detailnya satu-satu, mulai dari placement. Nah, gimana cara placementnya? Ini saya kutip berdasarkan hasil riset dari ResearchGate, di mana penempatan uang kotor ini dilakukan dengan beberapa metode. Nah, metode yang pertama yaitu adalah structuring, atau yang kita kenal juga dengan smurfing. Uang kotornya kan besar banget nih. Jadi kalau besar kan bisa menimbulkan kecurigaan. So, harus dipecah-pecah, dideposit dengan nilai kecil. Tujuannya untuk menghindari kecurigaan dan menghindari regulasi anti money laundering. Nah, metode yang kedua melalui cash intensive business. Dicuci melalui bisnis-bisnis yang berbasis uang cash atau uang kertas. Misalnya kasino, tempat massage, strip club, dan masih banyak lagi. Intinya bisnis yang banyak menggunakan cash, dan preferable bisnis yang service oriented, jadi punya margin cukup gede. Metode yang ketiga, bulk cash smuggling, yaitu menyelundupkan uang kertas ke jurisdiksi lain dan mendepositkannya ke bank di suatu negara yang menjamin kerahasiaan perbankan. That's why banyak orang yang punya banyak dana di bank Swiss karena kerahasiaan perbankan di bank Swiss telah dijamin sejak tahun 1700 dan dikuatkan lagi dengan Banking Act di tahun 1934. Nah, metode yang keempat yaitu melalui perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang menyembunyikan siapa pemilik uang sebenarnya. Metode yang kelima dari round tripping, di mana uang didepositkan di perusahaan offshore di negara tax haven. Istilahnya kita mendirikan perusahaan cangkang di negara-negara yang kontrol pajak dan AML-nya rendah, misalnya di Panama. Metode yang keenam melalui real estate. Jadi misal nih ada orang beli properti dengan harga murah, kemudian jual lagi dengan harga yang sangat tinggi, tapi harganya udah dimanipulasi. Tujuannya agar keuntungannya terlihat legitimate karena pajaknya udah terbayar. Dapat dianggap sebagai capital gain menjual real estate. Metode yang ketujuh, trade-based laundering. Jadi melakukan aktivitas perdagangan dengan orang lain dan menggelembungkan nilai invoice untuk menyembunyikan pemindahan dana. Nah, metode yang kedelapan, black salaries. Sebuah perusahaan punya karyawan yang nggak terdaftar dan kasih uang kotor dalam bentuk gaji. Metode yang ke-9, ini yang nggak ada di ResearchGate, yaitu jual beli benda berharga, misalnya jual beli berlian, vas, benda-benda seni, dan lain sebagainya. Misalnya dengan menaikkan secara signifikan harga suatu benda seni. Tapi menurut ResearchGate, cara terbaik untuk melakukan money laundering adalah dengan mengakuisisi sebuah bank di jurisdiksi yang punya kontrol money laundering yang lemah. Jadi itu adalah step pertama. Nah, step yang berikutnya adalah layering. Tujuan layering itu untuk memutus jejak sumber dana ilegal, jadi sulit banget untuk ditelusuri oleh otoritas. Nah, di tahap ini pelaku money laundering melakukan berbagai transaksi yang sangat kompleks, berlapis-lapis, tujuannya untuk menyembunyikan asal-usul dana itu. Nah, misal dana itu dipindah-pindah dan saling ditransfer antar jurisdiksi, terutama di negara-negara tax haven atau negara-negara yang kontrol atau hukum perbankannya lemah. Misalnya Swiss, Cayman Island, Panama, BVI, Lebanon, Hong Kong, Belize, Dubai, dan masih banyak negara lain. Dengan di-layer ke berbagai negara, kalau ada pihak otoritas yang ingin bongkar aliran dana ini, mereka harus kerjasama dengan negara lain yang mungkin sangat sulit. Misal ada crackdown di Cayman, kan harus ditarik lagi. Tapi otoritas di negara lain, misal di BVI, mungkin belum mau bekerja sama. Apalagi ada bank-bank tertentu yang dalam tanda kutip memfasilitasi money laundering ini. Akibatnya, aliran dana jadi susah ditelusuri siapa pemilik aslinya. Dan ketika udah masuk ke dalam sistem finansial yang sah, susah di-tracking dari mana asal-usul uangnya. Nah, langkah yang terakhir adalah reintegrate, yaitu masukin kembali uang kotor yang udah bersih ke dalam sistem. Di tahap ini udah nggak bisa di-tracking lagi siapa pemilik aslinya. Dan uang ini udah siap dibelanjakan, siap diinvestasikan, dan menghasilkan profit yang bersih. Misalnya dengan beli aset.
atau mungkin mendanai perusahaan, beli barang mewah, investasi global yang legal seperti bond, saham, reksadana, asuransi, dan masih banyak lagi. Dan berdasarkan IMF, juga PBB, jumlah uang yang dicuci diperkirakan mencapai 2 triliun US dollar per tahun. Nah, tadi saya sempat singgung, ada bank-bank tertentu yang terlibat dalam skema money laundering raksasa. Misalnya di tahun 2008, Wachovia, salah satu bank terbesar di Amerika Utara, melayani kartel narkoba di Meksiko antara 2004 hingga 2007. Di 2004, Standard Chartered terlibat dalam sebuah skandal karena melayani money laundering dari Iran sebesar 265 miliar US dollar dan didenda sebesar 670 juta US dollar di tahun 2012. Standard Chartered juga diduga melayani aktivitas ilegal dari Zimbabwe, Burma, Iran, Sudan, Kuba, dan Syria. Di tahun 2012, HSBC terlibat dalam skandal pencucian uang kartel narkoba di Meksiko. Dan kasus ini termasuk yang paling besar. HSBC menyelesaikan tuduhan ini dengan membayar denda sebesar 1,9 miliar US dollar tanpa mengakui kesalahan. Tapi dalam skandal pencucian uang yang melibatkan bank-bank besar, nggak ada pejabat bank yang dipenjara. Sebagian besar hukuman yang dijatuhkan berupa denda besar yang dikenakan pada institusi, bukan individu. Juga nggak ada bank yang dicabut izinnya. Karena mencabut izin bank akan memicu bank run dan memicu terjadinya krisis perbankan. Jadi bank mungkin nih, saya katakan mungkin berani karena banking industry is too big to fail. Sanksi yang terlalu besar dan masif akan menyebabkan krisis ekonomi dan gak ada pihak yang mau tanggung jawab kalau sampai terjadi krisis ekonomi karena ada bank raksasa yang terkena skandal dan dicabut izinnya. Nah, kripto menggunakan teknologi blockchain. Nah, teknologi blockchain itu sebenarnya adalah teknologi pencatatan dalam buku besar yang diverify secara terdesentral oleh node yang tersebar. Semua industri pasti punya buku besar. Bank juga punya buku besar. So, pada intinya, blockchain itu adalah teknologi pencatatan transaksi yang transparan dan immutable. Transparan maksudnya semua pihak bisa melihat dan menelusuri alur semua transaksi yang ada di blockchain. Immutable maksudnya nggak bisa diubah. Apa yang udah tertulis di buku besarnya ada di sana dan disimpan untuk selamanya. Nah, gimana peran kripto di money laundering? Dari sisi menyembunyikan uang nggak masuk, karena teknologi blockchain itu transparan. Justru money launderer mau agar uang itu nggak bisa di-trace. That's why mereka pakai strategi layering. Nah, kalau dari sisi mengintegrasikan kembali ke sistem finansial juga nggak masuk, karena perlu rekening bank. Nah, dulu mungkin masih ada celah ketika exchange nggak wajib KYC dan nggak wajib comply dengan regulasi anti money laundering. So, apakah mereka pernah mencoba cuci uang melalui kripto? Pernah, bahkan sempat disinggung oleh Robert Masur, tapi nggak efektif. Nah, di kripto ada beberapa metode mencuci uang via kripto. Yang pertama via crypto mixing, seperti Tornado Cash. Jadi, case-nya sama, jumlah uang yang begitu banyak dikumpulkan dalam satu pool hingga nggak bisa di-trace, ini asetnya siapa. Tapi sekarang udah banyak exchange yang ban dana yang pernah terlibat dengan crypto mixing. Yang kedua melalui NFT. Misalnya bikin NFT sendiri kemudian overpaying dengan membeli NFT dengan sangat mahal, tapi ya circle-nya itu-itu aja. Jadi keuntungan NFT tadi bisa dianggap sebagai profit yang bersih. Mirip kayak pencucian uang dengan real estate, tapi ini via NFT. Nah, masalah pada NFT adalah hingga saat ini, di berbagai negara, pelaporan pajak pada NFT masih abu-abu, harga market yang transparan, holdernya bisa di-track, dan masih belum benar-benar dianggap uang yang 100% bersih. So, dengan strategi ini, maybe pernah dicoba dilakukan, tapi ternyata mencuci uang
dari teknologi blockchain itu sangat beresiko tinggi karena semua serba transparan. Misalnya salah satu project NFT pernah dibongkar oleh Chainalysis dan benar-benar nggak efektif dijadikan sebagai tempat money laundering. Money laundering juga harus ada peserta dari uang bersih supaya tercampur. Nah, masalah lainnya peserta NFT saat ini mungkin nggak banyak. Jadi, apa mungkin ini salah satu sebab jatuhnya market NFT dan belum bangkit? Yang ketiga, melalui privacy coin. Nah, beberapa project crypto memang didesain khusus untuk anonymity, security, dan privacy. Misalnya Monero dan Zcash. Nah, berdasarkan riset Chainalysis, Monero masih jadi koin favorit child sex abuse material vendor dan mencapai 52% transaksi. Tapi saat ini udah banyak exchange yang nggak lagi support Monero. So, untuk fiat off-ramp-nya jadi lebih susah. Yang keempat, melalui illegitimate exchange. Nah, pada akhirnya mereka yang cuci uang di kripto kan harus exit nih. Exitnya dari mana? Dari exchange yang nggak menerapkan AML, yang biasanya ada di jurisdiksi dengan kontrol yang sangat rendah. Misalnya exchange seperti BTCE yang terlibat dalam pencucian uang dari 2011 hingga 2017. Di kripto, exchange adalah muara akhir dari pencucian uang. Karena dananya nggak mungkin dalam bentuk kripto terus, harus diintegrasikan ke dalam sistem finansial. Dan di sini, para investigator dengan sabar menunggu kasus-kasus money laundering melalui kripto hingga terpecahkan satu persatu, misalnya case hacker Bitfinex. In the end of the day, fiat masih jadi alat favorit para kriminal untuk cuci uang mereka. Kenapa? Karena sistem kripto itu transparan dengan public blockchain dan recordnya ada di sana untuk selamanya. Cuci uang via kripto atau blockchain itu sama dengan bunuh diri karena nggak bisa di-track siapa nih pemilik aslinya. Misalnya kasus koin-koin artis scam, terungkap siapa developer aslinya dari on-chain forensik, yaitu Sahil Arora dari Dubai. Nah, kasus sebuah project kripto yang di-drain oleh timnya sendiri, terungkap siapa timnya yang ternyata disusupi oleh orang Korea Utara. Kasus token Sweeney yang membawa lari uang investor sebesar 515.000 US dollar. Terungkap metode dan hacker aslinya yaitu Gurvinder Bangu. Nah, dengan semakin berkembangnya on-chain digital forensic analysis, makin mudah untuk menemukan asal-muasal dana dan pemilik suatu wallet kripto. Jadi baik menyembunyikan uang dan cuci uang via kripto itu sangat nggak ideal dan boleh dibilang bunuh diri. Justru teknologi blockchain dengan sistem buku besar transparan dan terbuka dibuat khusus untuk counter hal-hal ini. Dengan adanya sistem buku besar yang transparan, semua pihak bisa jadi auditor. Dan hal ini nggak akan terjadi di sistem perbankan tradisional, di mana buku besarnya hanya bisa dilihat oleh pihak perbankan dan dilindungi oleh hukum kerahasiaan perbankan. So, kenapa banyak orang menganggap kripto itu identik dengan pencucian uang? Yang pertama adalah karena negativity bias, yaitu ada suatu kecenderungan di mana kita lebih perhatikan hal-hal yang negatif dibandingkan dengan hal yang positif. Misalnya berita-berita hoax di media yang beredar. Yang kedua, illusory truth effect. Ini adalah fenomena psikologis di mana orang-orang cenderung percaya pada informasi yang salah atau nggak akurat setelah mendengarnya berkali-kali, tapi nggak memeriksa kebenarannya. Nah, strategi ini actually seringkali dipakai dalam propaganda politik. Nah, yang ketiga, Dunning-Kruger effect adalah kecenderungan orang dengan pengetahuan yang minim, tapi melebih-lebihkan pemahaman dan kompetensi mereka. Kurangnya edukasi membuat mereka nggak sadar kalau mereka ternyata salah. Nah, faktanya, pencucian uang dengan menggunakan uang cash terbukti jauh lebih mudah, jauh lebih efektif, dan jauh lebih covert. Nah, mereka bilang Bitcoin adalah indeks pencucian uang karena mereka nggak belajar apa itu Bitcoin, nggak meluangkan waktu cari informasi yang benar, dan termakan berita-berita hoax.
That's why kita bikin belajarbitcoin.com untuk kasih insight dan bangun conviction di Bitcoin. Dan tahu jawabannya ketika media berita hoax keluarin berita tanpa dasar dan tanpa expertise di Bitcoin. Di belajarbitcoin.com kita juga belajar gimana cara utilize Bitcoin di DeFi dan menciptakan mesin ATM dari Bitcoin. Kita juga akan belajar kenapa Bitcoin beda dengan kripto. Nah, Michael Saylor dulu anti Bitcoin, Larry Fink dulu anti Bitcoin, Mark Cuban dulu anti Bitcoin. Setelah mereka belajar Bitcoin, Michael Saylor via MicroStrategy jadi holder Bitcoin terbesar di dunia. Larry Fink terbitkan Bitcoin Spot ETF terbesar di dunia. Mark Cuban investasi di berbagai proyek di ekosistem Bitcoin. Dan faktanya, pencucian uang itu ada di bisnis-bisnis di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh ke Bitcoin dan kripto. Laundromat, toko kue, toko benda antik, resto, institusi keagamaan, yayasan, hingga real estate. Dan kita hampir nggak bisa bedain mana yang asli dan mana yang aktivitas cuci-cuci. Dan itu adalah inti dari cuci uang, mencampurkan uang kotor dan uang bersih in covert. Nah, CBDC atau Central Bank Digital Currency mungkin bisa jadi solusi. Tapi kalau chain-nya nggak open for public, ya menurut saya sama aja dengan sistem tradisional bank on different level. Hampir nggak ada gunanya, malah menambah kontrol buat rakyat biasa yang menggunakan uang digitalnya. Nah, saya pernah bahas good, bad, and ugly-nya CBDC di video yang ini. Teman-teman bisa nonton, tapi kalau menurut saya pribadi, apapun sistemnya, pasti tetap ada loophole. Lagi pula, banyak negara yang memang menikmati dan ekonominya bergantung dari hasil cuci-cuci uang kotor ini. Karena kalau banyak uang kotor yang engage dalam aktivitas ekonomi negara itu, harga aset meningkat, aktivitas perekonomian terdorong, ada capital inflow yang masuk, ada pajak yang dibayar, dan hasilnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan reinvestasi kembali, sehingga negaranya makin kaya kalau nggak dikorupsi. Nah, jadi kesimpulan saya sih, uang hasil kejahatan pasti akan tetap ada dan makin bertambah besar, dan aktivitas cuci-cuci jadi terlalu manis untuk ditanggalkan, terutama di negara yang tingkat korupsinya tinggi.